Studi kasus peretasan Indodax 2024. Pada 24 September 2024, Indodax mengalami peretasan yang signifikan. Mari kita analisis apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap operasional serta reputasi perusahaan. Yang pertama, penyusupan. Dalam kasus ini, peretas berhasil menyusup ke dalam sistem Indodax melalui serangan malware yang canggih yang memanfaatkan celah keamanan yang belum terdeteksi. Kemudian akses. Setelah berhasil menyusup, peretas mendapatkan akses ke informasi sensitif perusahaan, termasuk data pengguna, kunci API, dan informasi keuangan yang sangat rahasia. Kemudian dampak. Akibat adanya peretasan ini, operasional platform Indodax terhenti sementara yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform. Sedangkan bagaimana dampak gangguan CIA Triad pada Indodax? Peretasan Indodax ini terdampak pada 3 aspek penting CIA Triad. Ini mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Peretas ini berhasil menyusup ke sistem internal Indodax melalui malware yang diinstal pada laptop karyawan, sehingga dapat mengakses informasi sensitif perusahaan. Kemudian integrity atau integritas. Nah, dengan akses yang sudah diperoleh tadi, peretas dapat memanipulasi data atau transaksi. Ini akan berpotensi merusak kepercayaan terhadap keakuratan dan keandalan data di platform Indodax. Yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Akibat adanya peretasan ini, Indodax harus menghentikan sementara operasional platform untuk melakukan perbaikan dan memastikan keamanan, sehingga layanan Indodax ini tidak tersedia bagi pengguna selama periode tersebut. Selanjutnya, domain infrastruktur TI yang menjadi pemicu serangan. Di sini saya menganalisis 2 domain, yaitu endpoint security dan access management. Endpoint security. Nah, kebijakan keamanan ini lemah dan tidak terbarui, yang kemudian menyebabkan kerentanan pada sistem. Ada 3 kemungkinan, yaitu kurangnya pembaruan sistem operasi, kemudian penggunaan perangkat lunak yang tidak aman, serta tidak ada enkripsi data pada perangkat. Nah, di endpoint security ini yang menjadi pemicunya itu karena adanya karyawan yang terlibat menggunakan laptop perusahaan untuk pekerjaan sampingan dan mengunduh aplikasi yang mengandung malware. Nah, ini juga menunjukkan kelemahan dalam kebijakan keamanan perangkat endpoint. Selanjutnya yaitu access management. Hak akses yang tidak terbatas dan kurangnya kontrol memungkinkan peretas masuk. Ada 3 poin di sini, yaitu karena 1, kata sandi yang lemah dan mudah ditebak. Kedua, tidak ada autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, akun pengguna yang tidak aktif tidak dinonaktifkan. Nah, dalam kasus ini, karyawan tersebut memiliki akses ke server non-kritis. Namun, peretas dapat memanfaatkan akses ini untuk melompat ke server lain yang lebih sensitif. Hal ini menunjukkan bahwasannya terdapat kelemahan dalam manajemen hak akses. Berlanjut ke upaya pencegahan serangan serupa di masa depan. Di sini ada 3 poin utama, yaitu kebijakan. Untuk pencegahannya, kita wajib meningkatkan kebijakan keamanan internal, misalkan dengan melarang penggunaan perangkat perusahaan untuk aktivitas non-pekerjaan dan memastikan karyawan tidak mengunduh atau menginstal perangkat lunak tanpa izin. Yang kedua yaitu pelatihan. Di sini perusahaan bisa memberikan pelatihan rutin kepada karyawan tentang ancaman cyber seperti phishing dan malware, serta cara mengidentifikasi dan menghindarinya. Ketiga, yaitu pembatasan hak akses.
Di sini, perusahaan harus menerapkan prinsip least privilege dengan memastikan karyawan hanya memiliki akses ke sistem dan data yang diperlukan untuk tugas mereka, serta melakukan audit akses secara berkala. Kemudian ada dua upaya pencegahan lainnya. Yang pertama adalah implementasi solusi keamanan endpoint. Nah, di sini kita akan menggunakan perangkat lunak keamanan endpoint yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah instalasi malware pada perangkat karyawan. Selanjutnya yaitu pemantauan dan respons insiden. Bisa dilakukan dengan mendirikan tim respons insiden yang siap menangani ancaman cyber dan menerapkan sistem pemantauan real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.